kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Sebelum Anda sholat, membaca Al-Quran, membaca wirid fulan, wirid ini, wirid itu, Allah yang Anda sembah itu dikenal atau tidak? Siapa Allah itu? Apa yang wajib bagi dirinya, mustahil bagi dirinya? Orang zaman sekarang, Bapak, orang zaman sekarang kadang-kadang geleng-geleng kepala ditanya begituan. Padahal itu kewajiban pertama. Kewajiban pertama kok diabaikan. Itulah zaman kita sekarang. Jadi saya menyimak beliau, katanya setiap minggu dari Tegal datang ke sini hanya untuk mengajarkan akidah. Saya yakin betul ini beliau bukan sosok yang biasa. Jadi saya merasa malu sebetulnya harus bicara kepada sosok yang tidak biasa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau sana itu berupa cahaya yang bisa tersikat dan bisa kita lihat, cahaya itu Pak bisa mengalahkan cahaya matahari. Betapa mahalnya keimanan di sisi Allah itu. Orang zaman sekarang dibalik Pak cara beragamanya. Yang penting beragama itu berbuat baik aja kepada semua manusia katanya. Iman nggak penting. Kamu agamanya pun apa terserah kamu. Lihat Pak, makin kesini kehidupan kita makin dibalik semuanya. Sebagai isyarat kepada kita yang masih lurus supaya kita memegang teguh apa yang diajarkan sama para ulama kita. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa bicara panjang lebar. Kehadiran beliau sudah lebih dari cukup. Cukup saya tercatat sebagai orang yang pernah bertemu dengan beliau sudah alhamdulillah. Dan berharap didoakan oleh beliau supaya istiqomah. Beliau mengajar di tempat-tempat yang tertutup. Mungkin Allah takdirkan saya mengajar di tempat yang terbuka, Pak Kiai. Saya mengharapkan doanya, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan kesehatan untuk menyebarkan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, para penerus ajarannya. Karena itulah yang kita butuhkan di zaman seperti sekarang. Kita butuh untuk memperteguh keyakinan anak-anak muda, orang-orang yang sudah terlantar keimanannya. Kita perlu memasuki ruang-ruang terbuka. Dan alhamdulillah mungkin Allah berikan saya jalan. Dan kita doakan juga sama-sama Pak Ki supaya istiqomah sampai seterusnya untuk mengajar. Karena bagaimanapun Mujalatus Sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, itu bisa memberikan cahaya keimanan, memperterang cahaya keimanan kita. Sebagai manusia iman kita kadang-kadang gelap Pak, suka atau tidak, iya memang. Yazid wa yanqus. Kadang-kadang itu ada perdebatan tuh kalau baca ilmu akidah. Yazid wa yanqus. Hal aslul iman am atharul iman. Itu persoalan lain. Bagaimanapun kadang-kadang menguat, kadang-kadang melemah. Dan kita perlu jangan sampai ditinggalkan pokoknya. Dalam seminggu minimal itu udah paling minimal seminggu sekali. Jangan sampai kuping kita itu nggak mendengarkan ceramah agama. Jangan sampai hari-hari kita itu lewat dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat Nabi-Nya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau Pak Kiai. Terima kasih sudah dipertemukan ya Bapak, sudah dipertemukan dengan beliau. Mudah-mudahan saya kecipratan barokahnya. Amin. Karena saya meyakini betul al-istiqamah hiya ainul karamah. Orang kalau sudah istiqomah dalam beragama, itulah karamah yang sesungguhnya. Orang sering memahami karamah itu orang bisa terbang ke langit. Kemudian macam-macam cerita-cerita yang ajaib ya. Karamah ada yang seperti itu ada. Tapi karamah yang tidak kalah penting itu apa? Al-istiqamah. Orang bisa istiqomah mengajar seperti beliau itu adalah karomah yang harus kita tahu. Wa nasimu minas sholihin ya insyaallah. Wa nas'al barakatahu. Wa nahnu nuhibbus sholihin wa lasna minhum. Wa narju syafa'atahum yaumal qiyamah. Syafa'at nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah ayyitana ala dini. Wa ibitana ala mahabbati wa ali baiti wa ansari wa atba'i wa ibitana ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktafi bihadzal qadar, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.